Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun al muslimin al muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayuhan nas inna rabbakum wahid kullukum min adam wa adamu min turab la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin wala ajamiyyin wala arabiyyin wala ahmara wala aswada wala ahmara illa bittaqwa ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa an-nabiyyu ar-rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj yang saya hormati, spesial pengurus Masjid Jakarta Garden City, ya. Jakarta Garden City. Jazakumullah khairan katsira telah mengundang saya untuk silaturahmi, yang tema pada pagi ini adalah tentang silaturahmi, ya. Saya kalau nggak diundang panitia rasanya nggak sampai sini, ya. Rumah saya ujung Jakarta Timur, bagian selatan, Ustaz. Jadi belakang rumah saya itu sudah masuk Jawa Barat, ya. Masuk Depok. Saya Jakarta Timur paling selatan, paling ujung, ya. Ini kayaknya juga paling ujung timur, ya. Iya. Saya kelurahannya Pekayon, kecamatannya Pasarbo, Jakarta Timur. Ya lumayan dari sini. Semoga langkahnya semuanya ibadah. Apalagi kita nawaitukan silaturahmi, nawaitukan thalabul ilmi, ya. Dan tema yang dimintakan kepada saya ini tema yang sangat menarik, yang sangat relevan hari-hari ini. Sebagai individu muslim, sebagai kita anggota masyarakat, bahkan juga kita sebagai anggota sebuah ormas Islam, organisasi Islam, yang hari-hari ini kita semuanya perlu merenungkan tentang agama kita yang memerintahkan untuk menguatkan tali silaturahmi, kekerabatan yang ada hubungannya dengan darah, dan memperkuat jalinan persaudaraan sesama muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya silaturahmi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari gua Hira setelah mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq,
yang menandakan kenabian, Rasulullah akan takut didatangi malaikat, didekap sekuat. Rasulullah pulang sampai rumah, disambut oleh Khadijah. Rasulullah istirahat. Ketika terbangun, ada kecemasan pada diri Rasulullah SAW atas kejadian Gua Hira. Tapi apa yang dilakukan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kalla wa innaka la tasilur rahim. Sekali-kali tidak, Allah tidak akan menyanyiakan Anda. Allah tidak akan meninggalkan Anda. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang menjalin tali silaturahmi. Anda adalah orang yang membantu orang yang membutuhkan. Anda yang membawakan beban orang yang membawa sesuatu yang berat. Jadi pertama kali yang diyakinkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan dirinya, itu karena Rasulullah adalah orang yang terbaik. Terbaik. Tentu dalam konteks itu belum ada wahyu. Terbaik dalam konteks hubungan sosial. Yang disebutkan oleh Sayyidah Khadijah itu adalah tindakan perilaku Muhammad dalam bermasyarakat, dalam bersosial, dalam menjalin hubungan kekerabatan, hubungan darah. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah terhibur, ya. Menjadikan Rasulullah tenang. Disitulah episode berikutnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema spesifiknya adalah larangan memutus tali kekerabatan dan persaudaraan. Ini sebenarnya saya ambilkan dari salah satu judul buku dari karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, muassis Jami'atu Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebu Ireng, pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, itu judulnya. Saya pikir ini judul yang menggelitik. Penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, kekerabatan dan persaudaraan. Kenapa beliau memilih judul larangan gitu ya? Kenapa bukan misalkan at-tibyan fi amri silaturahmi gitu, dibalik maksudnya. Kenapa bukan judulnya perintah menjalin silaturahmi? Nah inilah yang nanti dalam waktu singkat, berapa jam? 3 jam sampai zuhur kita. Saya waktunya berapa menit ini? Karena terus terang saya Rusumo itu berapa halaman nih, Masya Allah nih. Saya sampaikan 30 menit ya. 45 menit, selebihnya tanya jawab ya. Saya lebih senang nanti waktu panjangnya tanya jawab. 45 tambah 45 ya jadinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lagi seneng bahas kitab ini ya. Kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Judulnya itu Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hashim Asy'ari. Irsyadus Sari, penuntun
bagi orang yang meniti jalan kebahagiaan di dunia dan keselamatan akhirat. Itu kira-kira dari judul ini, Irsyadus Sari. Dan semuanya berbahasa Arab, kitab kuning. Ini kalau di pondok pesantren tradisional terutama, itu menjadi wajib dibaca, terutama 2 judul dari kitab ini ya. Karena kitab ini ada 17 judul, kumpulan dari tulisan-tulisan beliau. Yang menjadi bacaan wajib itu adabul alim wal muta'allim, adab guru dan murid, adab murid terhadap guru. Dan yang kedua itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi ilmu wajib yang dikaji di pesantren-pesantren ini. Nah, ini penting ya, at-tibyan fin nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Ya. Karena waktu itu sudah ada fenomena di antara umat Islam itu terjadi keretakan, atau di antara persaudaraan darah itu terjadi bahkan persengketaan, permusuhan. Nah, beliau mengawali kitab ini luar biasa. Beliau menyitir 3 ayat suci Al-Quran, yaitu surat Muhammad 22-24. Yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat 25. Yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 27. Ini ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau hadirkan memperingatkan umat Islam agar tidak memutus tali persaudaraan kekerabatan. Nah, sebelum membahas itu, beliau mengawali dengan menyitir surat An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Pentingnya menyambung tali silaturahmi. Kalau saya bilang tali silaturahmi itu berarti yang ada hubungan darah memangnya. Tali silaturahmi nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Yang ada hubungan darah, kekerabatan. Kata beliau, perintah untuk menyambung tali persaudaraan, terutama adalah yang saudara, itu disandingkan dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an sering disebutkan perintah-perintah tentang takwa ya. Spesial di surat An-Nisa ayat yang pertama itu, perintah yang berikutnya adalah agar kita menyambung tali silaturahim. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah yang kalian senantiasa meminta satu sama lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nama Allah Subhanahu wa taala itu sering kita jadikan sebagai wasilah kita saling meminta. Kalau orang Arab menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah hampir setiap ucapan ya. Billahi wallahi watallahi, yang ada kaitannya hubungan sosial, hubungan kemanusiaan, saling meminta, saling menolong, saling membantu. Nah, yang berikutnya adalah wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian dari memutus tali silaturahmi. Jadi
Ini menunjukkan bahwa tali kekerabatan, persaudaraan sedarah itu harus dijaga. Sebagaimana kita memelihara takwa setiap hari. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau pesan Rasulullah, bertakwalah kalian kapan saja, di mana saja. Berarti apa? Kita menjalin ke persaudaraan di antara saudara kita, kerabat kita juga harus setiap saat. Maka pastikan jamaah masjid ini setelah mendapatkan materi ini tidak ada lagi perselisihan, persengketaan, permusuhan di antara saudara kita. Nanti akan kita bahas. Kalau ada masalah, baiknya bagaimana? Nah, berikutnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menghadirkan 3 ayat larangan kita memutus tali silaturahmi. Bapak Ibu bisa dibuka surat Muhammad atau surat Qital ayatnya 22 sampai 24 ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ard. Apakah kalian ketika kalian itu diberi amanah kekuasaan, kepemimpinan, memiliki power, kemudian antufsidu fil ard, justru kalian itu membuat kerusakan di muka bumi? Kerusakan di muka bumi, kebijakannya, keputusannya itu bukan memakmurkan bumi, sebaliknya justru merusak bumi. Wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ketika kalian diberikan kekuasaan, justru kalian tuqatti'u arhamakum, kalian memutus tali persaudaraan di antara kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa ama absarahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka buta, tuli. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an? Atau apakah di hati kalian ada gembok yang menghambat kalian untuk mentadabburi Al-Qur'an sehingga kalian tidak menyambung tali silaturahmi dan kalian justru membuat kerusakan di muka bumi ketika kalian diberikan kekuasaan? Yang digarisbawahi di sini oleh Hadratus Syekh adalah perilaku memutus tali silaturahmi dan dikaitkan dengan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat. Artinya orang yang memutus tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca banyak hadis tentang laknat di dunia ya. Siksa yang disegerakan di dunia itu diantaranya adalah memutus tali silaturahmi. Ini ayat yang pertama yang mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala, laknat. Ayat yang kedua juga warningnya, ancamannya juga laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kemanfaatan, dijauhkan dari keberkahan. Itu laknat. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat suatu kaum, keluarga, orang, itu kehidupannya pasti akan sengsara ya.
Surat Ar-Ra'd ayat 25. Ini mirip redaksinya. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Surat Ar-Ra'd ayat 25 ya. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Adapun orang-orang yang menerjang atau melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah janji itu dikukuhkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, dan mereka memutus apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Nah, ini maksudnya adalah menyambung tali silaturahmi. Bahasa Al-Qur'annya juga wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, memutus apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan, yaitu tali kekerabatan, tali persaudaraan sedarah. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada 3 perilaku di sini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat. Yang pertama adalah melanggar janji setelah diteguhkan, termasuk melanggar sumpah. Iya. Ini para pejabat muslim ya, yang disumpah dengan Al-Qur'an, dengan nama Allah, bersyahadat. Adapun orang-orang yang melanggar sumpah Allah setelah dikukuhkannya dan memutus tali silaturahmi, kekerabatan, dan membuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'natu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat, walahum su'ud dar, laknat di dunia, sengsara kehidupan di dunia, dan di akhirat su'ud dar, kembali yang jelek, yang buruk ya. Siksa Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Redaksinya bersama ya. Ulaika lahumul la'natu. Nah, surat Al-Baqarah ayat 27 ini memang tidak menyebutkan laknat, tetapi ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu berarti apa? Konsekuensi orang yang dilaknat itu akan merugi di dunia dan di akhirat. Konsekuensi laknat Allah Subhanahu wa taala itu jadi seseorang jadi merugi ya. Ayat lengkapnya surat Al-Baqarah ayat 27, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Siapa orang yang fasik itu, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini yang bersama dengan surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang melanggar sumpah atas nama Allah setelah dikukuhkannya. Jadi berat sebenarnya disumpah itu. Di sini ada yang disumpah karena pejabat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Ini kalau ini redaksinya bersama dengan surat Ar-Ra'd. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka memutus apa-apa yang seharusnya disambung. Jadi kita ini ada hubungan kekerabatan, satu ayah, satu ibu, ya, satu darah, yang harusnya itu tetap harmonis, ya. Tapi kita memutuskannya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi 3 kriteria ini selalu disebut berturut-turut, berulang-ulang di 3 tempat. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesannya Zainal Abidin, pesan dari
Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, la tusahib qati'ar rahimi. Ini pesan untuk kita semuanya. Jangan Anda bersahabat dengan orang yang memutus tali persaudaraan. Kenapa? Li'anni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi ta'ala fi thalathati mawadhi'. Karena saya menemukan orang yang memutus tali persaudaraan itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam 3 tempat, yaitu tadi surat Muhammad, surat Ar-Ra'd dan surat Al-Baqarah. Jangan berteman dengan orang yang memutus tali persaudaraan, agar kita tidak kecipratan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau sebelum mengupas tentang fenomena memutus tali persaudaraan, kekerabatan dan persaudaraan Islam, beliau menghadirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hadis Nabi yang beliau hadirkan banyak sekali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ma min dambin ajdaru min an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubati fid dunya ma'a ma yadkhiluhu fil akhirah. Dan tiadalah suatu dosa yang berhak untuk disegerakan siksanya di dunia, maidakhilahu fil akhirah, dan juga nanti akan dilipat gandakan siksanya di akhirat, minal bagzi wa qati'atir rahimi, selain perilaku asusila, perzinahan, wa qati'atir rahimi, dan memutus tali persaudaraan, wal khiyanati, berkhianat, wal kadhibi, dan dusta. Wa ma a'jalat ta'ati thawaban li silatir rahmi, dan sungguh ketaatan yang disegerakan pahalanya di dunia, la silaturrahim, yaitu silaturrahmi. Wa inna ahlal baiti la yakununa ini hadis yang pertama, ya. Hadis sahih. Jadi mengerikan sebenarnya memutus tali persaudaraan. Jangan dianggap remeh, ini soal dunia, ya. Memang terkadang problem yang meretakkan persaudaraan itu urusan dunia, ya, waris terutama, ya. Banyak keluarga yang harmonis ketika kedua orang tuanya masih hidup, ya, anak-anaknya akur gitu ya, rukun gitu ya. Tapi giliran kedua orang tuanya atau salah satunya meninggal, nah ini godaan harta warisan, ya. Banyak atau banyak? Ada atau enggak ada? Nah, ini kalau anggota keluarga saling paham agama, insya Allah mereka justru yang ada adalah ithar, memprioritaskan saudaranya, gitu ya. Jangan sampai menjadi bencana, ya, ke keluarga kita, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Thalathun la yadkhulul jannata. Ada 3 kelompok, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Mudminu khamrin, orang yang demen mabuk, narkoba, mabuk, itu enggak akan masuk surga. Ini juga penyakit sosial, ya. Ini waspadalah di lingkungan kita, ya.
Di masa pandemi sekarang sudah kebuka, ya, tanggung jawab semuanya termasuk aparat ya. Narkoba jangan sampai merusak generasi muda ya. Mudminu khamrin wa qati'ur rahmi. Yang kedua yang tidak masuk surga adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Wa musaddiqun bisihri. Orang yang membenarkan sihir. Orang yang percaya perdukunan, paranormal. 3 kelompok ini yang tidak akan masuk surga. Ini juga menjadi fenomena di tengah masyarakat kita ya. Satu sisi kita ingin memurnikan keyakinan tauhid, akidah ya, bahwa yang an-nafi' al-dhar itu Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan manfaat, bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razik yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita masih tanya kepada dukun, kepada paranormal gitu ya. Masih percaya hal yang seperti itu. Itu tidak akan masuk surga. Hadis yang ketiga adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu gantung di arsy. Taqul, sambil rahim itu berkata, man wasulani wasulahullah. Jadi rahim itu menggantung di arsy dan dia berkata, siapa yang menyambung tali kekerabatan aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung tali kekerabatannya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa yang memutus tali persaudaraanku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus tali persaudaraannya. Jadi fenomenanya orang yang memutus tali persaudaraan itu biasanya akan hidupnya itu terlunta-lunta, seakan-akan nggak punya saudara, ya. Seakan-akan hidupnya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang berikutnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis qudsi. Anallah, saya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa anar rahman, saya ar-rahman. Khalaqtur rahima, saya menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya ambil kata rahim itu dari namaku. Faman wasalaha wasaltu, siapa yang menyambung tali silaturahmi, saya akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutus tali silaturahmi, saya akan putus hubungan dengannya. Jadi seseorang ketika Allah jauh darinya, ya, Allah tidak hadir dalam problemnya, Allah tidak memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan yang dideranya, coba dievaluasi. Mungkin ada permasalahan dengan hubungan kekerabatan di antara kita. Kalau kita mengalami problem-problem yang sulit diurai, Allah nggak hadir membantu kita menyelesaikan permasalahan kita, mungkin kita memutus tali silaturahmi. Nah, ini udah panjang lebar ya, baru beberapa hadis. Nah, beliau menyampaikan yang dimaksud dengan ar-rahim, kerabat. Allati tajibu wasilatuha makana mahrimiyah. Yang dimaksud tali silaturahmi, ar-rahim itu adalah yang kita diwajibkan untuk menyambungnya itu adalah mahramiyah, yang memang ada hubungan mahram. Bukan muhrim ya. Kalau muhrim berarti kita sedang melaksanakan ihram, yang pakai pakaian ihram itu ya. Tapi mahram,
Wa huma kullu syakhsaini law kana haduma dzakran aw unsa lam yatanahaka. Mahram itu ketika laki dan perempuan enggak boleh nikah, nah itu mahram. Gitu. Seperti apa? Terhadap bapak, ya, enggak boleh anak perempuan menikah dengan bapaknya. Ibu enggak boleh anak laki nikah dengan ibunya. Wal ukhuwah, enggak boleh saudara laki-laki nikah dengan saudari perempuannya. Wal akhwat, enggak boleh perempuan menikahi saudara laki-lakinya. Wal jaddat, ini nenek kakek. Wa in alu. Wal ajdad, kakek nenek ke atas, enggak, itu adalah mahram. Wal a'mam wal ammat, paman, bibi, itu juga. Paman, bibi dari ayah atau dari ibu, itu mahram. Itu semua yang harus kita jalin kekerabatan. Jangan sampai kita ada masalah dengan adik kita, jangan sampai kita masalah ada paman kita. Nah, ini definisi ar-rahim. Beliau menyitir dalam kitab Tahdhibul Furuq. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna man u'tiya rifqu faqad u'tiya hadduhu min khairi dunya wal akhirah. Jadi menyambung tali silaturahmi itu ada kaitannya kelembutan hati, kerendahan hati. Biasanya kenapa terjadi keretakan? Karena ada egoisme, ada kesombongan. Makanya Rasulullah menekankan, sesungguhnya siapa yang diberikan kelembutan hati, kerendahan hati, faqad u'tiya hadduhu min khairid dunya wal akhirah. Hakikatnya dia mendapatkan pemberian yang mahal di dunia dan di akhirat. Jadi pusaka yang mahal itu bukan materi, bukan rekening yang banyak, bukan deposito yang enggak habis-habis itu. Tapi sesuatu haddun, pemberian, ya, pusaka, ya, kekayaan yang besar itu adalah ketika kita diberikan kelembutan hati, kerendahan hati. Wasilatur rahmi, demikian juga dengan silaturahmi. Wa husnul jiwar, berbuat baik terhadap tetangga, kepada tetangga. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, itu semuanya menjadikan rumah tangga kita akan semakin harmoni. Demikian juga umur akan semakin dipanjangkan. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Jadi keluarga kita, ya, keluarga kita dan keluarga sesama darah itu akan semakin harmoni, semakin makmur bahasanya, yu'ammiron. Itu ketika kita menyambung tali silaturahmi. Dan juga waizadanil a'mar, usia kita akan semakin panjang dengan silaturahmi. Dalam hadis yang lain itu juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Dzurrah ibnu Abi Lahab bertanya, "Man khairun nas?" Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Atqahum lirrabbi. Jawab Rasulullah, mereka yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Wa awsaluhum lirrahimi, dan mereka yang menyambung tali silaturahmi. Jadi Rasulullah ingin menggandengkan kualitas spiritual, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan
hubungan sosial yang baik. Itu muslim yang hebat itu seperti itu. Muslim yang top itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terbaik, orang yang paling bertakwa. Tetapi hubungan sama manusia juga yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa kepada Tuhannya, orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang terbaik. Nah, itu hadis-hadis tentang perintah menyambung tali silaturahmi dan larangan untuk memutus tali silaturahmi yang terkait dengan kekerabatan ya, sedarah ya. Nah, berikutnya secara panjang lebar Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menghadirkan ayat-ayat larangan memutus tali silaturahmi antara umat Islam. Beliau menyitir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas. Sahabat Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tuqati'u, jangan kalian saling memutus tali silaturahmi. Wala tadabaru, kalian jangan saling membelakangi, ketemu tapi melengos. Wala tabaghadu, kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu, kalian jangan saling dengki, hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ikhwan. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim itu membiarkan saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak tegur sapa lebih dari 3 hari, enggak halal. Berarti kalau masih 3 hari boleh Ustaz? Boleh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Tabrani, Imam Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain ditambahkan yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ketemu gitu ya. Sama muslim ketemu, tapi yang satu enggak mengucapkan salam, memalingkan pandangan. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Wa khairu man lam yabda'u bis salam. Nah, ini solusinya. Yang terbaik di antara orang yang memutus tali silaturahmi itu adalah yang pertama kali yang menegur sapa, yang mengucapkan salam, yang say hello, yang tanya kabarnya, yang mendoakan. Tapi di hadapannya, gitu. Kalau di rumahnya ya nggak tahu. Tapi bolehlah di sosial media gitu kan, lewat WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, boleh juga. Itu mewakililah kira-kira. Al-muradu bil hujrah an yahjura akhul muslim fawqa 3 ayyam li ghairi gharadin syar'i. Yang dimaksud dengan hujrah ataupun mendiamkan saudara muslim yang dilarang melebihi 3 hari itu adalah li ghairi gharadin syar'i. Enggak ada tujuan syariat. Enggak ada kepentingan agama gitu ya. Jadi apa? Faktornya hanya kebencian. Kalau faktor agama, faktor syariat ada. Rasulullah pernah dulu. Ada 3 kelompok yang tidak ikut berperang. Ya. Rasulullah memberikan sanksi. Diumumkan kepada sahabatnya, 3 orang ini saya tidak akan ngomong sama dia. Itu beda. Ya. Itu tujuannya adalah memberikan sanksi agar dia bertobat, agar dia
insaf. Nah kalau nggak ada tujuan itu dilarang lebih dari 3 hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, la yahillul hajru fawqa 3 ayyam. Enggak boleh kita mendiamkan saudara muslim kita lebih dari 3 hari. Fa inil taqaya fasallama ahaduhuma, ketika kita berjumpa fasallama ahaduhuma, maka ketika ada yang mengucapkan salam dan yang lainnya menjawab, ishtaraka fil ajri, keduanya mendapatkan pahala. Ya. Ini berarti udah damai lagi, udah baikan. Wa illam yurid bari'a hadza minal itsmi. Kalau kita sudah mengucapkan salam tapi dia tidak menjawabnya, kita sudah terbebas, terlepas dari kesalahan, dari dosa. Berarti hanya dia yang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyambung tali silaturahmi. Wa in mata la yajtima'ani fil jannah. Na'udzubillah. Jadi ketika kita masih punya problem sosial, kita memaafkan tapi orang lain tidak memaafkan, la yajtami'ani fil jannah, sampai urusannya di akhirat nanti keduanya tidak akan sesurga, gitu ya. La yajtami'ani fil jannah. Rawahu At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bahkan ini yang harus kita waspadai juga. La yatahajara rajulani qad dakhala fil Islam. Kita tidak boleh diam-diaman dengan saudara kita yang sudah masuk Islam. Illa kharaja ahaduhuma minhu. Kalau kita mendiamkan orang karena kebencian, illa kharaja ahaduhuma, maka salah satu dari 2 orang itu keluar dari Islam. Hatta yarji'a ila ma kharaja minhu, sampai keduanya itu damai, akur. Damainya kita berarti dipastikan keduanya menjadi muslim lagi. Jadi ketika ada 2 orang yang tidak tegur sapa, entah itu apa penyebabnya, mungkin hanya 2 orang itu yang tahu, maka salah satunya dari keduanya itu adalah keluar dari Islam. Ngeri ya. Nah, ini masih ada waktu ya. Saya ingin menyampaikan kisah apa yang dialami oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Wa qad ra'aitu bi'anayya anna al-hijra al-waqi' bainana fi hadha zaman la ya'udu illa li salahi dinil hajir walal mahjur. Di zaman Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu sudah ada fenomena keretakan di antara umat Islam. Penyebabnya bukan karena urusan agama, bukan karena maslahat agama, tapi permusuhan semata. Wa qad ra'aitu bi'anayya, sungguh saya melihat dengan kedua mata saya, anal hijral waqi' bainana fi hadzal zaman, bahwa permusuhan yang terjadi di antara kita di zaman ini la ya'udu ila li sahih dinil hajir, itu enggak ada kaitannya dengan urusan dunia, urusan agama. Dan itu juga tidak akan membawa manfaat untuk dunianya. Dan itu bagian dari al-kabair, dosa besar ya. Jadi beliau sudah khawatir ya ketika itu umat Islam saling bermusuhan. Yang terakhir, sebelum nanti diskusi ya. Wa qad ra'aitu bi'anayya anna wahidan min ahli al-ilmi kana lahu ijtihadun fil ibadah.
saya lihat dengan kedua mata saya, ada seseorang, dia ahli ilmu, dia rajin beribadah, dia menghidupkan malam dengan salat sunnah, dia puasa di siang hari, bahkan dia tidak berkomunikasi kecuali diperlukan, dia berhaji beberapa kali, hatta hasalat lahu masyayikhu tariqa al-Naqsabandiyah. Nah, rupanya orang yang beliau sebut itu bergurulah dengan tariqah an-Naqsabandiyah. Apa yang dilakukan orang itu? Dia berdiam diri di rumah, mengurung diri di rumah. Dia hanya keluar untuk sholat berjamaah dan ta'lim. Tapi tetap dia sholat berjamaah, tetap mengajarkan. Wa yawman minal ayyami yakhruju li sholatil jumu'ah. Pada suatu hari Jumat, dia melaksanakan sholat Jumat. Falamma wasala ilal masjidi ghadaba 'alal hadirina fil masjid. Di hari Jumat itu ketika dia hadir di masjid, tiba-tiba dia marah terhadap jamaah. Wa yatakallamu 'alaihim bi kalamin fashin. Ngomong dengan keras, ya, dengan kasar. Tsumma raja'a fawran ila manzilihi. Kemudian dia langsung pulang ke rumahnya. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Wa yawman minal ayyami atau fi manzilihi waziril balad yatlubu minhu du'a. Rupanya dia di rumahnya itu lama, ya, enggak keluar-keluar. Sampai ada tokoh masyarakat yang ke rumahnya minta didoakan. Wa atahu syai'an minad darahim. Tokoh ini atau pejabat ini yang membawa sesuatu, ya, membawa materi lah, dirham, ya. Nah, pejabat ini diterimanya, didoakannya dengan lembut. Penerimaannya sepenuh hati, ya. Wa ba'da ayyam ataituhu min manzili. Setelah beberapa hari saya datang ke rumahnya. Ini cerita Hasyim Asy'ari, ya. Ataituhu manzilahu. Saya Hasyim Asy'ari datang ke rumahnya. Wa qumtu amama baitihi. Saya berdiri di depan pintunya. Zamanan tawila. Waktu yang panjang, waktu yang lama. Wa nadaituhu miraran. Saya panggil dia berkali-kali. Falam yujibuni, enggak ada jawaban. Hatta ja'at imratahu wara'al bab wa qalat, sampai istrinya datang di belakang pintu dan berkata, sesungguhnya saudara kamu tidak ridho ketemu seseorang. Itu pesan suaminya kepada istrinya, gitu ya. Suamiku nggak akan ketemu orang, gitu ya. Faqultu laha, maka Hasyim Asy'ari berkata kepada istrinya, akhbirihi anna akhaka Muhammad Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari yuridu an yuqabiluhu falyakhruj. Hasyim Asy'ari berkata kepada istrinya, sampaikan kepada beliau bahwa saudaranya Muhammad Hasyim Asy'ari ingin jumpa dengannya. Hendaklah dia menemuinya. Wa illa sa'adkhulu alaihi wa ukhrijuhu qahran. Kalau dia tidak mau, saya akan sa'adkhulu alaihi, saya akan masuk. Saya akan keluarkan dia secara paksa.
Itu yang dilakukan oleh Muhammad Hasyim Asy'ari. Fa akhbarathu fa akhraja qabalani. Sampai akhirnya orang tersebut keluar dan menemui beliau ya. Faqala, maka Muhammad Hasyim Asy'ari berkata, inni ra'aitun nasa ala ghairi suratihim ra'aituhum mithlal qaridatah. Yang berkata ini adalah orang tersebut. Dia menjelaskan kenapa dia marah-marah di masjid, kenapa dia tidak mau keluar dari rumah ya. Inni ra'aitun nas ala ghairi suratihim. Saya ini melihat jamaah itu berbeda gitu ya. Ra'aituhum mithlal qiradatah. Bahasanya keras juga ya. Saya melihat mereka itu seperti kera. Ya. Jadi mungkin pemahaman dia ya, berbeda dengan masyarakat yang praktek ibadahnya yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi beliau memvonis mereka itu salah lah, kira-kira begitu. Fakultu lahu, maka Hasyim Asy'ari menasihatinya, la'alla syaitana sahhara 'ainaika. Boleh jadi setan sedang mensihir kedua mata engkau. Waswasa fi qalbika, setan membisiki hati engkau. Itu nasihatnya Hasyim Asy'ari. Wa qala ilzam baitaka wa la takhruj minhu liya'taqidan nas annaka min awliya'illah. Pesan terakhirnya, ilzam baitaka. Udah kamu di rumah saja. La takhruj minhu, jangan keluar. Liya'taqidan nas annaka min awliya'illah, agar manusia itu menyangka engkau adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqsiduka li ziyarati wa tabarruk wa yuhdu ilaika hadaya. Agar nanti manusia datang kepada engkau bertabarruk, meminta berkah sambil membawa hadiah, meminta doa. Fata'ammal ya akhi bi insaf. Pikir-pikirkan saudaraku dengan bijaksana. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Abdullah bin Amr. Jadi Muhammad Hasyim Asy'ari menyitir hadis Rasulullah bersabda kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, wa inna lindawfika 'alaika haqq. Sesungguhnya tamu engkau itu memiliki hak kepada engkau. Dan dalam hadis yang lain beliau juga berdalil, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah itu sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggalkan rumah, itu beliau berpesan seperti itu, mengingatkan hadis Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Setelah beberapa hari orang itu menemui Muhammad Hasyim Asy'ari di rumahnya, sambil berkata, "Sadaqta ya akhi, al-an taraktu uzlati wa fa'altu mithla ma yaf'alun nas." Sungguh benar apa yang telah engkau sampaikan wahai saudaraku. Saya meninggalkan uzlah atau mengurung diri di rumahku, dan saya melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Fakana kadzalika ila an tufiyan dzalika syekh rahimahullah. Sampai Allah memanggil ya syekh tersebut, orang tersebut. Jadi tidak uzlah lagi, tidak meninggalkan manusia lagi. Nah ini yang terakhir yang penting ya.
para sahabat generasi awal terbaik dulu itu ada banyak perbedaan. Wahum khairu ummah. Padahal mereka disebut dengan khairu ummah, sebaik-baik umat. Waqad waqa al-ikhtilafu fil furu'i min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi perbedaan di antara para sahabat Nabi banyak. Padahal mereka disebut Al-Quran khairu ummah. Tetapi fama khasama ahadun minhum ahada. Ya, bedanya kita, mereka tidak bermusuhan. Perbedaan itu ada tapi mereka tidak bermusuhan. Wala ada ahadun ahada. Mereka tidak mendiamkan saudaranya. Wala nassaba ahadun ahada. Mereka tidak mencela saudaranya. Illa khata'in wala kusurin. Di antara para sahabat banyak perbedaan. Contoh yang masalah akidah saja, ada perbedaan di antara para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, itu sebenarnya Rasulullah melihat Allah atau tidak? Itu di antara Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Abbas itu terjadi perbedaan. Iya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Abbas mengatakan Allah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, tapi keduanya berbeda gitu. Ketika mendapatkan perintah salat itu Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak? Ini di kalangan sahabat itu ada dua kelompok. Ada yang mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak saling menyalahkan. Aisyah kafir lu gitu. Aisyah juga tidak mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas sesat, tidak ya. Contoh dalam fikih ya. Ini juga masalah yang prinsipil, masalah salat ya. La yusalliyanna ahadukum illa fi baini Quraidah. Pesan Rasulullah ketika ngutus ekspedisi perang ya. Pesannya jelas, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah, sampai tempatnya di sana. Perintahnya jelas. Dalam prakteknya para sahabat ini dalam perjalanan itu di tengah perjalanan masuk waktu asar gitu ya. Nah, disitulah mulai perbedaan. Terjadi dua kelompok. Yang satu mengatakan kita tidak sholat asar di perjalanan. Kita akan sholat di tempat di Bani Quraidah. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Kelompok sahabat yang lain mengatakan, oh maksud sabda Nabi itu adalah agar kita bersegera dalam perjalanan sehingga kita sampai Bani Quraidah sebelum asar, sehingga kita asar di sono gitu. Tapi kalau dalam perjalanan kita nih ada kendala, kita di perjalanan ini sudah masuk asar, ya kita sholat asar di awal waktunya gitu. Paham nggak? Terjadi dua pendapat seperti itu. Yang pendapat terakhir akhirnya sholat di tengah jalan, tepat waktu asar. Pendapat yang pertama, dia sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah dan itu waktu asar sudah habis, masuk waktu maghrib. Tapi dua kelompok sahabat ini tidak saling menyalahkan dan tidak saling merasa dirinya benar. Ketika kembali ke Madinah, peristiwa disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak membenarkan satu, tidak menyalahkan yang lain.
Itu perbedaan di antara para sahabat banyak sekali ya. Kadzalika wal fil furu' bainal Imam Ibnu Hanifah wa Imam Malik. Perbedaan masalah hal yang furu', yang cabang, yang bukan prinsip di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu banyak gitu. Ini antara guru dengan murid. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu imamnya Masjid Nabawi. Ini guru dan murid. Itu terjadi perbedaan banyak. Bahkan di sini disebutkan perbedaan itu yablughu ada 14,000 takriban. Ada 14.000 perbedaan di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik fi abwabil ibadah wal muamalah, di antara pembahasan bab ibadah dan muamalah. Wa baina Imam Ahmad Ibnu Hanbal wa ustadhu Imam Syafi'i. Demikian juga banyak perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Fi masail katsirah. Tetapi mereka semuanya ma ada ahadun minhum ahada wala syana ahadun minhu ahada. Mereka tidak menyalahkan, tidak merendahkan satu sama yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ziarah ke kubur, ke makam Imam Abu Hanifah, aqama fiha nahwa 7 ayyam yaqra'u alaihi al-Qur'an. Imam Asy-Syafi'i ketika ziarah ke pemakaman Abu Hanifah, beliau baca Al-Qur'an 7 hari 7 malam. 7 ayyam. Wa kullama khatama khatmah ahda thawabahu ila Imam Abu Hanifah. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an, dikhususkan hadiah untuk pahalanya, dikhususkan untuk Imam Abu Hanifah. Dan selama 7 hari itu Imam Asy-Syafi'i tidak kunut subuh. Ya, akhirnya muridnya Imam Asy-Syafi'i ini bertanya, limadza lam taknut fi muddati iqamatika fi qabratihi. Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak kunut selama engkau ziarah di makam Imam Abu Hanifah? Faqala li'anna al-imam Abu Hanifah la yaqumu bi darbil qunut fi salati subhi. Karena Imam Abu Hanifah tidak kunut di salat subuhnya. Fataraktuhu ta'adduban ma'ahu, saya tidak kunut, saya melakukan adab kepadanya, ta'adduban lahu. Gitu. Jadi salah satu bentuknya adab Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah adalah tidak kunut, ta'adduban lahu. Alhamdulillah, ini waktunya juga sudah habis ya. Tinggal tanya jawab. Sebelum dibuka tanya jawab ya, dipersiapkan, bisa ada mic-nya ya? Ada ya? Atau boleh juga kalau ada yang bertanya?